Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dwi Karya Teknik. Pada video kali ini saya akan membagikan metode geolistrik, bagaimana cara kerjanya dan selengkapnya nanti saya akan jelaskan pada video kali ini. Makanya simaklah video sampai habis ya teman-teman. Listrik adalah salah satu metode eksplorasi geofisika untuk menyelidiki keadaan bawah permukaan dengan menggunakan sifat-sifat kelistrikan batuan. Sifat-sifat kelistrikan tersebut adalah tahanan jenis, specific resistivity, conductivity, dielectrical constant, kemampuan menimbulkan self potensial dan medan induksi, serta sifat penyimpan potensial dan lain-lain. Penggunaan geolistrik pertama kali dilakukan oleh Konrad Schlumberger pada tahun 1912. Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika untuk mengetahui perubahan tahanan jenis lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara mengalirkan arus listrik DC yang mempunyai tegangan tinggi ke dalam tanah. Injeksi arus listrik ini menggunakan dua buah elektroda arus A dan B yang ditancapkan ke dalam tanah dengan jarak tertentu. Semakin panjang jarak elektroda AB akan menyebabkan aliran arus listrik bisa menembus lapisan batuan lebih dalam. Dengan adanya aliran arus listrik tersebut, maka akan menimbulkan tegangan listrik di dalam tanah. Tegangan listrik yang terjadi di permukaan tanah diukur dengan menggunakan multimeter yang terhubung melalui dua buah elektroda tegangan M dan N yang jaraknya lebih pendek daripada jarak elektroda A dan B. Bila posisi jarak elektroda A dan B diubah menjadi lebih besar, maka tegangan listrik yang terjadi pada elektroda M dan N ikut berubah sesuai dengan informasi jenis batuan yang ikut terinjeksi arus listrik pada kedalaman yang lebih besar. Pendugaan geolistrik dilakukan dengan menghantarkan arus listrik beda 1 buat ke dalam tanah melalui batang elektroda arus, kemudian mengukur beda potensial beda V pada elektroda lain. Hasil pencatatan akan dapat mengetahui tahanan jenis bahan yang dilalui oleh arus listrik dapat diketahui dengan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V atau I, di mana R sama dengan tahanan Ohm, V sama dengan potensial listrik atau volt, dan I beda arus listrik dalam ampere. Dengan memanfaatkan nilai tahanan jenis ini, maka aplikasi metode geolistrik telah digunakan pada berbagai bidang ilmu, yaitu 1. Regional geologi untuk mengetahui struktur, stratigrafi, dan sedimentasi. 2. Hidrogeologi untuk mengetahui muka air tanah, akuifer, stratigrafi, intrusi air laut. 3. Geologi teknik untuk mengetahui struktur, stratigrafi, permeabilitas, dan porositas batuan, batuan dasar, pondasi, konstruksi bangunan teknis. 4. Pertambangan untuk mengetahui endapan placer, stratigrafi, struktur, penyebaran endapan mineral. 5. Arkeologi untuk mengetahui dasar candi, candi terpendam, tanah galian lama. 6. Panas bumi, geotermal, mengetahui kedalam penyebaran low resistivity daerah panas bumi. Minyak untuk mengetahui struktur minyak, air dan kontak air
dan minyak serta porositas water content well logging geofisik. Metode geolistrik terdiri dari beberapa konfigurasi. Misalnya yang keempat, buah elektrodanya terletak dalam satu garis lurus dengan posisi elektroda A, B, dan MN yang simetris terhadap titik pusat pada kedua sisi, yaitu konfigurasi Wiener dan Schlumberger. Setiap konfigurasi mempunyai metode perhitungan tersendiri untuk mengetahui nilai ketebalan dan tahanan jenis batuan di bawah permukaan. Metode geolistrik konfigurasi Schlumberger merupakan metode favorit yang banyak digunakan untuk mengetahui karakteristik lapisan batuan tanah permukaan dengan biaya survei yang relatif murah. Sedang pemanfaatan metode resistivitas dalam pendugaan air tanah. Metode geolistrik adalah metode geofisika yang memanfaatkan sifat-sifat kelistrikan untuk menginterpretasikan permukaan bawah bumi. Metode geolistrik itu sendiri merupakan salah satu metode geofisika aktif. Dikatakan metode geofisika aktif karena prinsip utamanya yaitu menginjeksikan arus listrik yang berasal dari luar sistem ke dalam tanah. Tujuan utama dari metode geolistrik yaitu untuk mencari nilai resistivitas dari suatu batuan. Semakin tinggi nilai resistivitas, maka batuan tersebut semakin sulit dialiri arus listrik. Begitupun sebaliknya. Selain itu, dapat pula digunakan untuk mencari sifat kelistrikan lainnya seperti medan induksi dan potensial diri. Secara umum, metode resistivitas baik digunakan untuk eksplorasi dangkal. Selain itu, metode resistivitas juga dapat diaplikasikan ke dalam bidang hidrologi. Penggunaan metode resistivitas dalam bidang hidrologi misalnya untuk mencari air tanah. Dalam prosesnya, peralatan yang dipakai yaitu satu set alat resistivity meter yang terdiri dari sumber arus, beda potensial, dua buah roll cover dengan panjang masing-masing 150 meter dengan spasi 5 meter, yaitu terdapat tembaga ulir, kabel cadangan, aki, elektroda arus berbahan stainless steel, elektroda potensial berbahan tembaga, palu untuk menancapkan patok, batang tembaga sebagai elektroda potensial, GPS, lembar data lapangan, papan jalan dan alat tulis, payung dan terpal. Data-data yang diperoleh di lapangan nantinya akan diolah dengan menggunakan software IP2Win dan Progress 3. Setelah data diolah dengan menggunakan software tersebut, nantinya didapatkan kurva sounding dan interpretasi 2D. Dari kurva sounding dapat diketahui nilai resistivitas tiap lapisan, kedalaman lapisan, dan tebal lapisan. Dari data resistivitas yang diperoleh maka akan diketahui jenis batuannya. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan geolistrik atau metode cara kerja geolistrik. Dengan begitu kita akan tahu berapa dalam lapisan tanah yang mengandung akuifer atau lapisan tanah pembawa air yang akan kita manfaatkan untuk pengeboran sumur dalam. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.